يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini masih diberikan hidup, masih diberikan umur, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian bermajelis ilmu dan melakukan amal-amal soleh yang lain. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal soleh yang kita lakukan di pagi ini, di hari ini, dan untuk seterusnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebaik umat Rasulullah SAW, dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Baik Bapak yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada pagi ini kita akan masuk pada bab yang ringan sekali. Bab fadlin tidharis shalah. Keutamaan menunggu sholat. Ya, menunggu waktu sholat. Yang dimaksud sholat 5 waktu. Keutamaan menunggu waktu sholat 5 waktu. Tanda datangnya waktu sholat itu adanya azan. Tanda ditegakkan sholat itu, mulai ditegakkan itu adalah iqamah. Azan itu artinya panggilan atau seruan, panggilan Allah. Yang memanggil kita adalah Allah. Kalau muazzin pada waktu sholat berseru Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sebenarnya panggilan Allah. Ada ulama yang mengatakan sikap manusia di dalam memenuhi panggilan Allah itu paling tidak ada 4.
Yang pertama, ada yang belum dipanggil sudah datang. Misalnya pada waktu zuhur. Zuhur jam 12:20. Jam 12 sudah datang. Atau jam 12 kurang 5 menit sudah di masjid. Sebelum dipanggil Allah sudah datang. Ini orang terbaik. Maka orang-orang seperti ini akan diberikan keberkahan yang luar biasa oleh Allah. Dalam hadis dikatakan asya bi khairin wa mata bi khairin. Orang-orang yang seperti ini hidupnya tenang, matinya pun tenang. Istiqomah terus, dan dia akan merasakan ketenangan. Yang kedua, ada orang yang dipanggil, dia segera memenuhi panggilan itu. Misalnya ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dihentikan semua pekerjaan. Seluruh aktivitas duniawi dihentikan, karena ini panggilan Allah. Dia bersegera ambil air wudhu, kemudian berangkat ke masjid. Dia melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi hampir setiap waktu sholat dia melaksanakan tahiyatul masjid, karena dia memenuhi panggilan Allah. Ini orang yang baik. Kalau tadi pertama terbaik, yang berikut ini orang yang baik. Yang ketiga, ada orang yang dipanggil, dia tahu itu panggilan Allah, tetapi dia tidak bersegera. Dia masih menunda-nunda lah. Ya kalau di sekolah mah pas ngajar, habis ngajar ya duduk-duduk. Padahal kan berhenti ngajar karena masuk waktu sholat, gitu alasannya. Waktu sholat misalnya jam 12:20, jam 12 sudah dihentikan. Seluruh kegiatan di dalam kelas dihentikan. Anak-anak sudah keluar berwudu. Tapi kadang ke kantor masih ngobrol dulu. Ternyata begitu datang panggilan masih lanjut ngobrol. Tahu ada panggilan. Kadang-kadang juga ada panggilan berhenti dulu ngobrol. Tapi nanti lanjut ngobrol. Begitu datang iqamah, oh baru ayo wudu. Ini orang yang paling banyak seperti ini. Atau pekerjaan misalnya, sudah berhenti bekerja, kadang sudah azan, ya berhenti. Tapi begitu azan masih ngobrol. Ternyata ngobrol waktu azan itu enak. Bang, kadang di masjid waktu azan itu ngobrol juga enak. Yaitu namanya bisikan setan. Kalau kita sudah memasang ini niat di dalam hati, insya Allah itu akan terjaga. Jangan sampai kita, ya kalau ngobrol waktu azan kan tidak dilarang. Tidak dilarang ngobrol waktu azan, tapi kan mengurangi kekhusyuan. Yang kurang bagus itu setelah azan ngobrol, tidak berdoa. Doa azan atau setelah azan itu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammad, kata-kata Nabi Muhammad kan, ati Muhammadanil wasilah, dan seterusnya. Karena kita salah satu sebab mendapatkan syafaat Rasulullah itu adalah memintakan wasilah kepada Nabi. Wasilah itu tempat tertinggi di surga. Setelah surga Firdaus itu, di atasnya itu ada namanya wasilah. Yang masuk wasilah itu cuma 1 orang.
Mari kita memohon kepada Allah agar Nabi itu nanti mendapatkan wasilah itu. Ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah Nabi Muhammad itu wasilah. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang memintakan wasilah untukku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Maka menjawab azan, kemudian berdoa setelah azan, itu jangan diabaikan. Karena nanti kita berdoa, minta kepada Allah, salah satu permintaan kita adalah agar Nabi kita diberikan wasilah. Jadi kalau kita berdoa, meminta wasilah, kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Sahabat pada waktu itu bertanya, ya Rasulullah, mal wasilah? Apakah wasilah itu? Wasilah itu adalah tempat yang berada di atas Firdaus, yang diperebutkan oleh seluruh Nabi, dan aku yang berharap untuk mendapatkan tempat itu. Dan memang Allah memberikan kepada Nabi. Tempat itu diberikan kepada Nabi, orang yang termulia di bumi Allah. Baik, kita memohonkan itu adalah perintah dari Allah, dan kita mengkhususkan permohonan itu setelah azan. Sehingga kadang ada juga orang yang dipanggil ini, karena waktu dipanggil belum datang, sering masbuk, sering terlambat, tertinggal oleh imam. Seringkali masbuk, seringkali gitu. Padahal di antara keutamaan sholat itu adalah kita tahu takbiratul ihramnya imam. Allahu Akbar itu. Makanya kalau kita sholat sunnah, baru dapat 1 rakaat, hentikan saja sholat sunnah itu. Takbiratul ihramnya imam itu jauh lebih utama daripada 2 rakaat sholat sunnah yang kita lakukan. Karena ini sholat berjamaah. Bayangkan dalam hadis disebutkan, nanti pembahasan juga sholat jamaah itu 27 dibanding 1. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada orang yang dipanggil untuk sholat, dia abai saja. Nah, ini tentu saja kita tidak ingin menjadi orang-orang seperti ini. Berlindung agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Dipanggil, ada panggilan, tidak ada panggilan, sama si cuek saja. Bahkan kadang di rumahnya itu ada musik, ada juga azan. Orang yang hatinya itu terpaut dengan Allah, apa tidak, matikanlah. Wah, ini musiknya keras, ini azannya juga memanggil. Bayangkan panggilan Allah itu dibalas dengan nyanyian-nyanyian. Walaupun itu ceramah misalnya, bahkan waktu itu ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau udah panggilan Allah, kita hentikan yang lainnya untuk mendengar panggilan Allah dan menjawab. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, di sini Imam Nawawi menyebutkan ada 3 hadis yang terkait dengan bab ini. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa shalah. Muttafaq alaih. Seseorang di antara kalian masih dihitung sholat selagi sholat itu yang menahannya. Tidak menghalanginya untuk pulang ke rumahnya kepada keluarganya kecuali sholat.
Maksud hadis ini adalah Bapak yang dirahmati Allah. Orang itu selagi ada di masjid, sebelum dan sesudah sholat, dia dihitung pahalanya pahala sholat. Misalnya dari rumah Bapak datang ke masjid jam 12 tadi, azan jam 12.20, lalu Bapak sholat zuhur. Dari berada di masjid sampai selesai sholat zuhur, kalau zuhur masih ada di masjid, berzikir, kemudian berdoa, apalagi baca Quran, pulang, ini semuanya dihitung Bapak sholat zuhur sepanjang itu. Pahalanya begitu. Pahala sholat itu kan yang paling besar. Menunggu waktu sholat dan berdiam setelah waktu sholat itu untuk ketaatan kepada Allah, semuanya dihitung sedang sholat. Makanya kalau kita datang dari rumah atau berada di masjid menunggu waktu sholat, kita harus dalam keadaan berwibawa dan tenang dan berwibawa. Jangan ribut, ngobrol, ketawa-ketawa gitu, jangan. Karena kita dihitung dalam keadaan sholat, pahalanya itu. Datang dari rumah, kata Rasulullah SAW dalam hadis, alaikum bis sakinati wal waqar. Kalian harus tenang dan berwibawa sebelum sholat itu. Begitu juga setelah sholat. Pulang, selain langkah kaki kita dari rumah sampai ke masjid itu dihitung, yang satu mengangkat derajat, yang satu menghapus dosa. Begitu juga pulang kita dihitung oleh malaikat. Ini semuanya adalah rangkaian sholat. Tidak menghalangi dia untuk pulang ke rumahnya kecuali sholat. Tujuan utamanya adalah sholat. Maka kalau Bapak misalnya ada janjian sama teman, bertemu di masjid itu baik, tapi ketika ke masjid itu niatkan untuk sholat. Misalnya kita nanti ketemu habis zuhur, bukan niatnya ketemu itu, enggak, niatnya adalah untuk sholat. Maka di sini disebutkan la yan'uhu ayyang qaliba ila ahli ila sholat. Tidak ada yang menghalangi dia untuk pulang kecuali sholat. Atau apa misalnya di sini sholat maghrib dengan isya itu kan sangat dekat. Ada kajian, tidak ada kajian, karena nanti sholat isya nanti. Sholat ini yang menyebabkan dia di masjid. Maka selama sholat maghrib sampai isya itu dia dihitung sholat. Pahalanya dihitung sholat. Jadi niatkan kita memang untuk melaksanakan sholat. Kadang ada juga orang yang datang ke masjid itu, ya dia sholat, tapi bukan niatnya sholat yang paling utama. Maka itulah kita meluruskan niat. Ada kadang ke masjid Rasulullah SAW kan banyak hal yang dilakukan di masjid, termasuk rapat di masjid. Ya, rapat di masjid. Tapi niat utamanya yang dimaksud dalam hadis ini adalah sholat. Ketika misalnya ada takmir, nanti habis sholat maghrib kita rapat. Jangan yang jadikan tujuan utama adalah rapatnya, tapi sholatnya. Maka setelah sholat maghrib rapat itu dihitung sholat. Ya, kalau saya kemarin waktu puasa itu kan ada pengumuman untuk ke masjid, silakan warga ke masjid, karena ada validasi buku tabungan. Badung itu kan dapat THR warganya. Kalau tempat saya tempatnya di masjid.
ya ke masjidnya bukan karena itu, bukan hal-hal yang bersifat umum, tapi karena sholat. Makanya kalau ada sesuatu yang dilakukan di masjid di waktu-waktu setelah sholat, niatkan kita ke masjid itu untuk sholat. Karena penting juga ada banyak hal dilakukan di masjid, sehingga orang itu tertarik untuk sholat di masjid berjamaah. Kadang ada orang senang sholat di rumah, kemudian setelah ada acara di masjid dia sholat di masjid. Wah, enak juga sholat di masjid. Sehingga dia akhirnya apa? Ke masjid lah, ke masjid. Jadi dia terpacu dengan adanya sholat di masjid itu karena adanya kegiatan-kegiatan dilakukan, kemudian dia sholat di masjid. Yang kedua, hadis yang kedua, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al malaikatu tusallu ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdits. Malaikat itu berselawat kepada setiap orang yang masih berada di tempat sholatnya. Tempat sholat itu maksudnya masjid, atau kalau kita nyebutnya musola, musola di tempat dia sholat. Malaikat bersolawat kepada orang yang masih berada di tempat sholatnya, yang dia sholat di dalamnya, selagi dia tidak hadas, berhadas. Kalau bapak buang angin misalnya, cepat berwudu, biar malaikat terus mendoakan. Tusolli, salawatnya malaikat itu adalah permohonannya kepada Allah agar orang ini diberikan keberkahan, diberikan ampunan. Ya, kalau malaikat yang memohon karena malaikat itu dekat dengan Allah, ya pasti dikabulkan oleh Allah. Seperti dalam hadis disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala as-suqufil mutaqaddimat, bahwa Allah dan para malaikatnya berselawat kepada saf yang pertama di dalam sholat. Artinya saf pertama itu diberikan kemuliaan khusus. Allah berselawat, malaikat pun berselawat. Ya, selawatnya Allah adalah ampunan dan rahmat. Nah, ini orang yang sholat di masjid, masih berdiam di masjid setelah sholat, malaikat itu berselawat kepadanya selagi orang itu tidak berhadas. Takul, malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Hadis rawahu Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi malaikat itu mendoakan orang itu, ya Allah ampunilah orang ini, ya Allah rahmatilah orang ini. Diberikan ampunan, juga diberikan rahmat oleh Allah karena doa malaikat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Bapak yang dirahmati Allah, bahwa ada 3 orang atau 3 kelompok yang didoakan oleh malaikat dengan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah orang ini dan rahmatilah orang ini. Yang pertama, orang yang berdiam dari habis maghrib sampai isya di masjid. Habis maghrib dia sholat, terus saya pulang kok, nanti balik sini, nanti jangan-jangan nggak sholat, saya tetap di sini untuk menunggu sholat isya. Jadi karena dia menunggu waktu sholat itu, malaikat senantiasa bersolawat kepadanya dan berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu, selagi orang ini tidak berhadas. Makanya ketika berhadas, berada di masjid wudu.
berwudu, agar malaikat itu terus mendoakan. Yang kedua, orang yang berada di waktu sholat subuh sampai datangnya suruh. Sholat subuh sampai suruh. Karena memang waktu-waktu pagi gitu, sebelum subuh, waktu subuh, setelah subuh sampai suruh, itu waktu-waktu yang diberkahi. Saya sering sampaikan hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah ini selalu mendoakan umatnya kepada Allah dengan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu bukurnya, pada waktu paginya. Yang dimaksud dengan bukur itu ya menjelang sholat subuh, pada waktu sholat subuh, dan setelah subuh sampai suruh. Ini waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah. Nah, sering saya sampaikan jangan tidur pada waktu-waktu ini. Tidur ya, tapi kalau ketiduran ini nggak apa-apa ya. Kajian ketiduran. Tapi kalau tidur di rumah misalnya, ya kalau waktu-waktu subuh begini kan habis sholat, habis kan enaknya di rumah tidur. Nah, kalau ada yang jalan-jalan itu bagus. Ada yang apa? Mungkin olahraga pada subuh itu. Apalagi kajian seperti ini. Ini waktu diberkahi oleh Allah. Jadi kalau dalam kitab-kitab para ulama itu disebutkan orang yang suka tidur habis subuh itu, ya organ-organ tubuhnya ini nggak kuat nanti pada waktu masa tua. Kemudian ini apa namanya, daya ingatnya itu pikun, sering pikun. Jadi antara penyebab pikun itu suka tidur habis subuh dan habis asar. Orang-orang yang menjaga waktu-waktu itu ya, kalaupun misalnya ngantuk, ya tahanlah sampai suruh. Saya suruh itu waktu terbitnya matahari, nah itu sudah masuk, bukan waktu bukur lagi. Oleh karena itu apa yang dirahmati Allah, kita manfaatkan waktu-waktu itu agar Allah memberikan keberkahan kepada kita. Oh, di sini Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Yang ketiga itu orang yang berwudu sebelum tidur. Jadi ada orang yang misalnya mau tidur dia berwudu. Lalu ya tentu saja dia mau tidur itu dia berdoa. Orang yang dalam keadaan tidur dia berwudu, malaikat itu mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah orang ini dan berilah dia rahmat. Yang kalau orang yang tidur itu kan seringkali diambil ruhnya. Ya tidur itu sendiri merupakan bagian daripada kematian. Makanya tadi berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Tidur itu adalah mati kecil. Kalau Allah ingin kita hidup lagi, maka dilepas roh itu, kita bangun. Kalau Allah memang menginginkan kita meninggal dunia, mati, Allah genggam roh itu, maka kita mati. Kalau kita mati dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, itu luar biasa. Makanya kan ada dalam, pernah saya sampaikan, ada orang itu mati syahid padahal dia berada di ranjangnya. Itu. Jadi ada orang yang mati syahid derajatnya diangkat oleh Allah, mati syahid padahal dia tidak berperang, dia mati di ranjangnya. Hanya Allah yang tahu kita naik ke derajat syahid. Ya mungkin orang yang sebelum tidur dia berwudu, lalu ketika tidur dia berdoa, wirid. Karena ada banyak yang dianjurkan Rasulullah. Kita membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir. Itu 33 kali, 33 kali, 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu,
wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian diusap seluruh tubuh, kemudian baca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, baca ayat kursi sebelum tidur, ya, sambil terlentang. Kalau kita diambil rohnya oleh Allah, kita berwudu, kita berwirid, berzikir, berdoa kepada Allah, membaca ayat-ayat yang mulia, ini semua adalah kemuliaan. Kita meninggal dalam keadaan tenang. Nah, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ini salah satu contohnya. Pada zaman Rasulullah SAW itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik. An Anasin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailata salatil isya ila syatril lail. Dari Anas, Rasulullah itu pernah mengakhirkan sholat isya sampai pertengahan malam. Ini sholat isya di tengah malam. Ya kalau kita mungkin jam setengah satu, jam satu gitu. Nabi pernah mengulurkan sholat isya itu pada pertengahan malam. Bagaimana hal itu terjadi? Jadi kalau sahabat itu sholat 5 waktu itu datang ke masjid, nunggu Rasulullah. Rasulullah datang langsung iqamah. Rasulullah sholat sunnah kan di rumahnya. Rumah Rasulullah SAW itu dekat dengan masjid. Yang paling dekat rumahnya Aisyah. Kemudian beliau keluar dari rumahnya setelah selesai sholat sunnah itu dan sudah masuk waktu, dan sudah selesai. Sahabat juga sudah pada sholat sunnah. Rasulullah SAW keluar baru diikomatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat bangkit berebut untuk bersolat. Di sholat 5 waktu itu semuanya Rasulullah yang menjadi imam. Kalau pada zaman Abu Bakar yang menjadi imam. Pada zaman Khalifah Umar, ya Umar yang menjadi imam. Kecuali kalau Rasulullah SAW perang. Rasulullah SAW berangkat perang, beliau pasti menugaskan satu orang yang memimpin sholat. Siapa yang memimpin sholat? Dialah yang memimpin Madinah pada waktu itu. Rasulullah itu kan memimpin negara. Jadi orang yang memimpin sholat itulah yang memimpin negara. Pada zaman Rasulullah, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Utsman juga begitu. Kalau pergi ditugaskan seseorang untuk sholat menjadi pemimpin sholat. Jadi Rasulullah SAW datang itu dikomahkan. Baru pada sahabat. Ini pernah Rasulullah SAW itu pada waktu Isya Rasulullah nggak datang. Sahabat tetap nunggu waktu datangnya Rasulullah sampai tengah malam. Bayangkan, mereka belum ada yang bangkit untuk sholat isya, tidak ada. Ditunggu Rasulullah. Bahkan ketika menunggu itu ada yang tidur, tapi dalam keadaan duduk. Jadi ada yang bersandar, kemudian dia tertidur. Ada yang dalam keadaan duduk itu tidur karena tengah malam. Lalu datang Rasulullah SAW di pertengahan malam itu, maka dilakukanlah sholat isya. Kemudian setelah selesai sholat isya, Rasulullah menghadap para sahabat. Summa aqbala alaina biwajhi ba'da ma shalla. Faqal, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, Shallan nasu wa raqadu wa lam tazalu fi salatin mundun tadhartumuha. Wahai para sahabat, kalian menunggu waktu sholat. Datang waktu sholat, kalian belum sholat, masih tetap duduk menunggu iqamat. Kemudian sampai pertengahan malam baru diiqamatkan.
kalian melaksanakan sholat bersama-sama jamaah. Dari kalian duduk sampai selesai sholat ini, itu semuanya dihitung sholat, pahalanya dihitung sholat. Orang menunggu sholat, menunggu Rasulullah SAW itu dihitung melaksanakan sholat. Bayangkan dari Isya itu sampai pertengahan malam sampai selesai sholat, itu berat sekali sholat seperti itu. Tapi mereka para sahabat itu dihitung sholat. Kenapa? Karena orang yang menunggu sholat dia dihitung sholat. Inilah dalilnya. Dari hadis inilah banyak istinbatul ahkam. Jadi banyak hukum-hukum yang dapat dikeluarkan. Di antaranya bahwa orang yang berwudu kemudian dia tidur dalam keadaan duduk, maka wudhunya nggak batal. Karena dia dalam keadaan duduk. Itu karena Rasulullah SAW tidak menyuruh para sahabat ini berwudu lagi. Kalian sudah batal enggak? Nah, ini yang menjadi dalil para ulama bahwa orang yang dalam keadaan berwudu kemudian dia tertidur dan tidurnya itu tidak terlentang, maka dia tidak membatalkan wudu sehingga dia langsung sholat. Itu diantaranya. Dan ini yang paling penting di sini dari bab kita adalah orang yang menunggu datangnya sholat itu dia dihitung masih dalam keadaan, dia dihitung dalam keadaan sholat. Apalagi dia dalam keadaan berwudu. Nah, kalau dia berwudu batal wudunya sekarang melaksanakan wudu, sehingga kembali dia dihitung lagi. Nah, ini Bapak yang dirahmati Allah, faedah, manfaat, fadilah menunggu waktu-waktu sholat. Kalau ya Bapak bisa cobalah, ini panggilan Allah. Bagaimana nikmatnya. Kita akan mungkin pertama-tama berat, godaan itu luar biasa. Bagaimana sebelum datang waktu sholat kita sudah datang di masjid, entah itu 5 menit sebelumnya, 3 menit sebelumnya, apalagi sampai 10 menit sebelumnya kita datang ke masjid. Biasakan itu, nanti pasti akan terasa nikmat. Kita lihat saja, ada orang-orang yang melakukan itu, hidupnya tenang. Allah akan bimbing dia untuk mampu menghadapi berbagai macam masalah, dan Allah akan bimbing dia untuk selalu berada dalam ketentraman, ketenangan dalam hidup. Orang yang memang memenuhi panggilan Allah, karena sholat itu kan panggilan Allah. Dibandingkan dengan orang yang ya pada waktu sholat datang ya sholat, kalau nggak lagi mood nggak sholat gitu kan, atau mungkin sholatnya diundur-undur. Jadi sebenarnya penyelesaian masalah kita yang paling utama diselesaikan dengan sholat, dengan berkomunikasi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita penuhi panggilan Allah, apalagi itu disertai dengan qiyamul lail di malam hari. Kita mengadu kepada Allah. Qiyamul lail itu bisa akan kuat dan mendapatkan nilai serta berpengaruh apabila sholat 5 waktu ini sudah sukses. Sholat 5 waktu, makanya dalam surat Al-Isra itu kan sebelum Allah menyebutkan tentang sholat lain itu disebut dulu sholat 5 waktu. Karena ada orang yang qiyamul lail tapi sholat 5 waktunya masih belum baik. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini sholat 5 waktu, Pak. Kita disuruh untuk menjaga sholat 5 waktu. Terus kemudian Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi. Dan dari sebagian malam tahajudlah. Kadang ayat yang sebelumnya nggak dibaca. Ya mau sholat 5 waktunya sukses atau tidak sukses, bahkan kadang bolong-bolong, tapi tahajudnya yang dikedepankan. Ini sholat sunnah. Saya tahajud, kok nggak buka selesai masalah saya, kok masih orang sholat 5 waktunya belum selesai.
Maka kalau kita bisa memenuhi panggilan Allah di 5 waktu sholat itu, segala urusan kita pasti akan diberikan kemudahan. Dan kita akan terbimbing untuk menikmati sujud, menikmati rukuk, menikmati Islam dengan kita memenuhi panggilan Allah. Saya kira ini Pak, ya. Saya serahkan kepada pembahasan.